Halo Sobat Milenial, istilah flexing belakangan tengah ramai menjadi perbincangan baik di dunia maya maupun di kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang terkenal secara tiba-tiba, kerap kali memamerkan kekayaan di media sosial dan disebut sebagai crazy rich. Fenomena ini cukup menarik karena tidak sedikit netizen yang menjadi follower para sultan tersebut. Selain memamerkan kekayaannya di sosial media, para crazy rich dadakan ini pun sering membagikan uang kepada para pengikutnya. Tidak hanya crazy rich saja yang pamer kekayaan. Banyak pegiat dunia maya mulai dari influencer, youtuber, hingga konten creator yang memanfaatkan momen ini untuk strategi marketing. Namun, apa sebenarnya flexing itu dan bagaimana bisa pamer kekayaan menjadi sebuah strategi marketing yang cukup efektif? Yuk simak penjelasan di Keuangan Milenial kali ini. Apa itu flexing? Dikutip dari Cambridge Dictionary, flexing dalam bahasa Inggris memiliki arti pamer atau menunjukkan suatu kepemilikan atau pencapaian dengan cara yang dianggap orang lain tidak menyenangkan. Menurut ilmu ekonomi, perilaku ini sering diartikan sebagai sikap konsumtif yang mencolok, di mana seseorang menghabiskan uang untuk membeli barang-barang mewah guna menunjukkan status atau kemampuan finansial. Flexing untuk strategi marketing. Sobat Milenial, pamer ternyata tidak selalu memiliki arti negatif. Memamerkan kekayaan di media sosial ternyata bisa dimanfaatkan sebagai strategi marketing untuk sebuah produk. Hal ini sejalan dengan pendapat Profesor Reinald Kasali, PhD, Guru Besar Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, yang mengatakan bahwa pamer kekayaan bisa menjadi strategi marketing. Pasalnya, pamer kekayaan dapat membangun kepercayaan dan perhatian dari khalayak ramai. Dengan begitu, masyarakat dan pengikut akan percaya dengan apa yang mereka lihat di media sosial. Ini merupakan cara yang efektif dalam memasarkan sebuah produk. Namun, tidak semua perusahaan atau produk menggunakan flexing sebagai strategi marketing mereka. Seperti yang kita ketahui bersama, pamer kekayaan sering digunakan juga oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebagai modus penipuan. Oleh karena itu, Sobat Milenial harus berhati-hati dan cermat dalam memilih sebuah produk. Hal ini terkait dengan modus penipuan yang berkedok investasi yang menyeret beberapa influencer tanah air. Faktor yang mempengaruhi orang senang melakukan pamer di media sosial. Menambah rasa percaya diri. Sobat Milenial, dalam beberapa penelitian, seseorang yang merasa sedih atau kurang percaya diri cenderung akan membeli barang-barang mewah. Setelah menggunakan barang mewah, rasa percaya diri mereka akan meningkat. Pendapat lain dari seorang psikologis klinis, Veronica, perilaku flexing terjadi karena seseorang merasakan insecure, ragu akan kemampuan diri sendiri, sehingga membutuhkan pengakuan keberhasilan dari lingkungannya. Memiliki masalah kepribadian. Ada beberapa kepribadian yang terkait dengan perilaku pamer. Salah satunya histrionik, yaitu orang yang suka mencari perhatian. Jadi, orang lain harus memperlakukan mereka layaknya orang hebat. Menarik perhatian. Selanjutnya,
Perilaku konsumtif dan pamer sering bertujuan untuk menarik perhatian banyak orang. Para pelaku flexing biasanya akan berusaha agar keberadaannya disadari hingga akhirnya mendapatkan perhatian, baik dengan penampilan yang mencolok atau menggunakan barang-barang mewah. Tekanan sosial. Sobat milenial, tekanan sosial juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya pamer di media sosial. Karena adanya tuntutan serta gaya hidup tertentu dalam pergaulan atau lingkungan tempat mereka berada. Dampak negatif flexing. Secara tidak langsung, semakin sering seseorang melakukan flexing di media sosial, maka akan memberikan dampak negatif yang berbahaya bagi diri mereka sendiri. Lalu, apa saja dampak negatif tersebut? Pertama, hidup seseorang yang sering melakukan flexing akan semakin konsumtif karena mereka akan hidup untuk memenuhi kesan dari banyak orang agar selalu terlihat menjadi orang kaya. Sehingga orang yang melakukan flexing akan sering membeli banyak hal yang mendukung kesan tersebut. Kedua, jika orang tersebut tidak sanggup untuk memenuhi kesan menjadi orang kaya, maka kemungkinan mereka akan memenuhinya dengan cara yang di luar kemampuan, yaitu nekat berutang. Nah, ini akan menjadi masalah besar bila kamu tidak sanggup membayar utang tersebut. Ketiga, saat seseorang sangat gemar flexing, kemungkinan rasa empati mereka akan semakin minim. Sebab mereka tidak peduli dengan orang lain yang kekurangan dan membutuhkan bantuan. Karena mereka sibuk memamerkan harta kekayaan mereka saja. Cara menyikapi orang yang flexing. Flexing tidak hanya dilakukan oleh pengguna media sosial yang memiliki banyak pengikut saja. Tetapi mungkin di sekitar sobat milenial ada orang-orang yang berperilaku seperti itu. Untuk menyikapi orang yang sering flexing, kamu tidak perlu ambil pusing. Kamu cukup abaikan saja. Jika kamu terganggu saat mereka flexing secara berlebihan di media sosial, maka kamu bisa mengabaikan media sosial mereka. Terkadang, perilaku flexing bisa membuat kamu jadi membandingkan apa yang sudah kamu capai dengan pencapaian mereka, sehingga berujung pada rasa galau yang berkepanjangan. Akan tetapi, jika kamu anggap flexing yang mereka lakukan bisa membangun semangat untuk meraih sesuatu yang kamu inginkan, mungkin hal itu bisa kamu jadikan motivasi. Cara mengurangi flexing. Nah, sobat milenial, sekarang sudah memahami apa itu flexing kan? Jika kamu menyadari pernah atau sering melakukan flexing, maka kamu perlu ngerem menjadi pengguna sosial media yang gemar flexing. Karena hal tersebut bisa membuat orang lain menjadi tidak nyaman. Tidak bisa dipungkiri, sebagai pengguna media sosial, pasti secara tidak langsung kita bisa saja melakukan flexing. Untuk mengurangi flexing di media sosial, kamu bisa pahami beberapa cara berikut. Pertama, pilih beberapa orang yang bisa melihat postingan kamu. Jadi, ketika kamu posting mengenai pencapaianmu, kamu tidak dianggap berlebihan, melainkan mereka akan menghargai apa pencapaian yang sudah kamu dapatkan. Kedua, ketika kamu posting suatu pencapaian, kamu bisa masukkan tujuanmu. Kamu bisa tambahkan penjelasan seperti kamu merasa bangga dengan diri sendiri dan sedang merasa senang atas pencapaian tersebut. Tetapi tidak perlu berlebihan dan sewajarnya saja. Ketiga, bila ingin memposting tentang pencapaianmu, mungkin kamu bisa tambahkan kalimat yang membuat orang lain merasa terinspirasi dan berniat untuk berbagi dengan orang lain, sehingga kamu tidak terlihat flexing berlebihan. Mungkin memang sulit menghindari dianggap flexing di media sosial, meskipun niat kamu bukan untuk pamer, melainkan untuk berbagi kebahagiaan.
kamu bisa lebih bijak dalam memilih untuk memposting pencapaianmu di media sosial agar tidak disalahpahami. Selain itu, flexing bisa dikatakan wajar jika kamu menunjukkan postingan milik kamu sendiri dan hasil pencapaianmu sendiri. Jadi tidak semua dianggap flexing ya. Sobat milenial, flexing merupakan salah satu cara marketing suatu produk ataupun jasa. Tetapi untuk zaman sekarang alangkah baiknya untuk tidak terlalu menggunakan metode flexing. Dikarenakan lebih banyak dampak negatif daripada positifnya. Di berbagai media sosial, konten menunjukkan kemewahan ini laku dan menjadi favorit para netizen. Padahal kamu sama sekali tidak tahu apakah kekayaan dan kemewahan yang ditampilkan tersebut nyata atau palsu. Meskipun terkadang ada orang yang melakukan flexing dengan dalih ingin menginspirasi, membantu sesama, meningkatkan percaya diri, bahkan mengapresiasi suatu pencapaian. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, maka bisa menjadi harapan semu bagi penontonnya untuk bisa sukses secara instan tanpa memikirkan proses kerja keras. Lebih baik kamu menggunakan cara yang lebih positif dan sesuai untuk kondisi sosial masyarakat sekarang. Seperti sedekah tanpa harus memamerkannya. Nah, apakah sekarang sobat milenial sudah paham mengenai istilah flexing yang sering dipakai oleh pengguna media sosial? Atau malah mungkin kamu sendiri yang secara tidak sadar melakukan flexing di media sosial?